yang sebesar-besarnya kepada panitia yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya demi terlaksananya kegiatan ini. Sehingga kita sampai saat ini masih melakukan kegiatan dan bisa melalui satu proses lomba, yaitu technical meeting. Mudah-mudahan ke depannya panitia bisa membersamai para calon peserta sehingga peserta kita bisa lebih antusias dalam mengikuti kegiatan lomba ini. Yang terakhir, yang tak kalah penting kepada calon peserta yang akan mengikuti lomba Hari Guru Nasional ini, saya ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi. Selamat berlomba, selamat berkompetisi. Ajang lomba ini tentunya kita manfaatkan sebagai ajang silaturahmi bagi kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan di Kabupaten Kota Baru ini untuk menunjukkan kreativitas dan inovasi kita khususnya di dalam pembelajaran di sekolah. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang hadir yang ada di ruang virtual ini bisa memberikan motivasi kepada rekan-rekan yang lain untuk ikut bersama, karena tujuan kita di sini sekali lagi silaturahmi untuk sebagai wahana mengembangkan kreativitas dan inovasi kita sebagai tenaga pengajar, sehingga memberikan dampak kepada pendidikan di Kabupaten Kota Baru ini pada khususnya. Kemudian harapan kami pembelajaran lomba ini bisa menjadi ruang wahana inovasi bagi kita semua. Jadi jangan takut dengan karya-karya kita, biarkan orang melihat, kemudian bisa kita bagikan. Siapa tahu karya-karya yang kita lakukan bisa menjadi inspirasi dan memberikan dampak pendidikan kepada rekan-rekan sejawat kita, sehingga kita semua menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini sesuai dengan moto IGI, yaitu Sharing and Growing Together, di mana kita hebat bersama, tidak ada hebat sendirian. Jadi kita saling kolaborasi dengan rekan-rekan yang lainnya untuk kemajuan pendidikan khususnya di Kabupaten Kota Baru ini. Kemudian yang lebih penting lagi adalah ini adalah bentuk apresiasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan khususnya kepada guru-guru yang sudah bekerja di dalam profesionalitasnya dalam membangun pendidikan di Kabupaten Kota Baru. Jadi silakan diikuti dan diajak rekan-rekan yang lain karena hadiahnya ini lumayan menjanjikan sepertinya. Nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan koordinator lomba. Mungkin itu saja dari saya. Selamat berkompetisi, selamat bersilaturahmi. Semoga dengan adanya wahana ruang bagi kita untuk menuangkan gagasan kita dalam pendidikan ini menjadi ajang kita termotivasi untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Kota Baru ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian. Sedikit menambahkan, jadi kegiatan lomba ini adalah hasil dari inisiasi IGI Pak ya, Pak Dian. Inisiasi dari IGI untuk mengadakan lomba dan sekaligus memberikan apresiasi dari karya-karya guru. Karena sebenarnya di Kabupaten Kota Baru ini banyak sekali guru-guru yang hebat, luar biasa, memiliki potensi, kemudian memiliki karya sebenarnya. Hanya saja beberapa tahun ini belum terakomodir, belum termunculkan begitu. Alhamdulillah dari berkat dari luar biasa dari IGI, kemudian koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan kemudian Kabupaten Kota Baru, Dinas Pendidikan memberikan fasilitasi bahkan membantu dalam hal perlombaan dan hadiah dan segala macam. Baik, tanpa panjang lebar lagi kita langsung ke bagian inti dalam hal technical meeting. Dalam hal ini kita awali dulu dari mana nih Pak Dian? Bu Mas Rupah atau Pak Wadri ya masalah PMM? Atau masalah Google Sheet dulu ya? Atau dari PMM gitu ya? Yang siap dulu mungkin siapa? Oh ya boleh gitu. Pak Wadri kah? Oh Pak Wadri tampaknya lagi presentasi. Anu presentasi dulu.
Ini ada anu di sini Pak, ada penggantinya Pak Ardian. Pak Ardian, bagaimana Pak Ardian? Baik, Pak. Nah, nggih. Anu dari PMM dulu kita berurutan sesuai di surat. Nggih. Silakan Pak Ardian. Oke, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terlihat di sana, Bapak Ibu? Dan Warahmatullahi. suara saya jelas? Jelas, Pak. Sangat jelas. Baik, jadi ini ada kegiatan kita yang dari IG seperti itu. Salah satunya adalah penghargaan untuk guru yang terbanyak seperti itu ya, terbanyak menyelesaikan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian eh, dapat dipahami juknisnya. Di sini saya coba tayangkan juknisnya. Yang dapat mengikuti kegiatan ini itu minimal menyelesaikan 6 topik pelatihan mandiri dan dibuktikan dengan sertifikatnya. Ini yang dapat mengirim Bapak Ibu. Karena di dalam formulirnya nanti, formulir pendaftaran dan pengiriman sertifikat itu, bukti sertifikat, itu pada bagian 6 sertifikat ini sifatnya wajib terisi seperti itu. Jadi kalau kurang dari 6 itu tidak dapat mengirim seperti itu. Nah, namun dalam penentuan nanti siapa yang ini kan nanti berapapun yang masuk mengirim melebihi dari 6 seperti itu nanti akan disaring dipilih 10 orang. Nah, 10 orang yang terbanyak menyelesaikan topik pelatihan mandiri di PMM yang dibuktikan dengan sertifikatnya seperti itu. Nah, nanti untuk memvalidasi sertifikat yang telah dikirim ini, itu kita akan laksanakan pada tanggal 19 November. Kita eksplorasi platform Merdeka Mengajar masing-masing, kemudian ditampilkan melalui Zoom atau Google Meet seperti itu ya. Nah, eh, kemungkinan nanti kan apa bisa jadi ada yang sama. Misalnya karena kita mengambil yang terbanyak untuk kegiatan pemberian penghargaan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar ini, dalam hal misalnya ada yang sama jumlah sertifikatnya, misalnya urutan ke-10 sama jumlahnya 2 orang, misalnya sama-sama 13 seperti itu. Jadi nanti kita lihat lagi eh, peserta yang sudah menyelesaikan topik pelatihan mandirinya, namun aksi nyatanya masih menunggu proses validasi. Kita lihat lagi jumlahnya. Di mana nanti melihatnya Bapak Ibu pada saat kita nanti melakukan eksplorasi di hadapan peserta yang lainnya. Jadi di sini Bapak Ibu tidak ada yang menilai Bapak Ibu ya, tidak ada tim penilai yang melihat itu kita semua yang nanti terpilih berdasarkan jumlah yang dikirim ke formulir yang sudah disediakan. Seperti itu. Nah, kemudian nanti mungkin tanggal 20 ya akan dilaksanakan pengumuman siapa yang masuk 10 besar ini. 10 besar ini nanti akan mendapatkan piagam penghargaan. Formulirnya di mana Bapak Ibu? Eh, Bapak Ibu di dalam juknis itu sudah disediakan oleh tim panitia kemana kita harus mengirim seperti itu. Ini ada terlihat Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa diakses nanti untuk mengirim bukti, mengisi biodata, kemudian mengisi fakta integritas dan mengirim bukti-bukti sertifikatnya berupa
hasil tangkap layar di platform Merdeka Mengajar. Nah, bagaimana Bapak Ibu tangkap layar yang harus dikirim seperti itu di dalam formulir ini sudah juga kami sertakan. Di sini saya coba ingin mencontohkan Bapak Ibu. Itu yang kita minta peserta untuk kawin perbaiki manfaatnya. Nah, ini kan Bapak Ibu kan masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar masing-masing, login seperti itu. Kemudian kan masuk ke dalam topik pelatihan mandiri ini. Ini di sini pastikan akun Bapak Ibu ya. Di sini pastikan akun Bapak Ibu. Kalau Setelah seperti ini Bapak Ibu sudah dipastikan bahwa ini akun kita koneksi dan semua di URL-nya juga akun Bapak Ibu kan di sini kelihatan. Ini itu langsung sama nih gambarnya yang Bapak lain. Ibu dengan di pojok atas dengan di sini. Selanjutnya Bapak Ibu boleh masuk ke topik pelatihan mandiri. Kita pilih ini, baru kita short ke bagian sertifikat. Nah, kelihatan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, setelah kelihatan seperti ini, kita buka di atas nih untuk memperlihatkan nama seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya, ini yang ditangkap layar Bapak Ibu atau di SS seperti itu ya. Nah, SS-nya ini dikirim sesuai dengan yang kami sediakan di formulir pendaftaran seperti itu. Kirim sebanyak-banyaknya. Di sana kami menyediakan sebanyak 25 tempat untuk pengiriman sertifikat. Namun tidak harus 25 kalau memang tidak punya sampai segitu. Karena syarat wajibnya adalah 6. Seperti itu. Kalau punya 7, maka kirim 7 seperti itu. Kalau punya 8, kirim 8. Tidak harus sampai dengan 25 itu harus diisi seperti itu. Karena 6 saja sudah bisa Bapak Ibu mengirim formulir pendaftarannya itu. Nah, kemudian nanti pada saat kita eksplorasi bagaimana teknisnya Bapak Ibu, sama kita begitu kita eksplorasi yang sudah terpilih 10 orang, nanti kita masuk ke topik pelatihan mandiri ini. Di sini kita buka nih, perlihatkan semua satu persatu ke teman-teman kita yang apa namanya nih, yang terpilih tadi 10. Nah, mungkin lebih dari 10 ya, karena misalnya eh, tadi ada yang sama jumlahnya. Nah, nanti untuk menentukannya itu kita lihat lagi nanti apa namanya nih topik pelatihan mandirinya nih yang aksi nyatanya sudah selesai namun masih menunggu validasi. Nah, Iya kita lihat betul. lagi jumlahnya nanti. Sama-sama kita nanti pertimbangkan. Kalau masih sama juga bisa kita lihat nanti Bapak Ibu eh, bukti karya ya, bukti karyanya lagi kita lihat. Jadi insya Allah ini eh, aktivitas Bapak Ibu yang benar-benar kita nilai seperti itu. Mungkin cukup Pak topik dari saya sambil mungkin tanya jawab nanti atau ditambahkan Pak Kuadri. Ya, Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari Pak Quadri tadi. Siap. Untuk tambahannya aja, jadi kalau misalnya nanti Pak Ardiansyah kalau hari Senin atau Selasa ternyata masih minim yang daftar, kita kurangi aja ya, bisa nggak Pak Ardiansyah? Ini Pak informasi dari teman-teman ini banyak yang Pak. Cuma kan menunggu Pak. Mungkin durasinya mungkin yang perlu ditambah Pak. Karena kan banyak yang sudah selesai aksi nyatanya itu. Cuma kan sertifikatnya ini kan menunggu hari Rabu kan gitu Pak. Inggih. Hmm, Kira-kira iya. kalau durasi itu ditambah kira-kira Pak Hamin 3 sebelum HGN itu kayak apalah mampulah kita itu memproses piagamnya. Ini Kalau ada itu yang kita nanya Pak. serahkan ke ini, ke- berarti opsinya nggak di kan ya tetap 6 ya, berarti Ini. alokasinya untuk itu nanti internal kita aja bahas Pak. Oke oke. Nggih. Iya. Ini ada yang nanya Pak gitu beberapa yang nanya tuh nah. Oke. Jadi sebenarnya juga ada beberapa orang yang sudah mau daftar, sudah lebih daripada 5, sudah lebih daripada 5 atau 6, tapi pengen anu jar sekalian nunggu keluar jar minggu depan kok. Ya ayo kayak gitu. Oke. Jadi kayak gitu. Nanti kita lihat aja perkembangannya sampai ya Rabu lah ya. Untuk dari tim apa namanya dari tim PMM itu saja. Mungkin ada yang bertanya kenapa kita hanya melihat keaktifan dari
sebenarnya banyak item, cuma untuk lebih memudahkan aksinya melihat penilaiannya, kami fokusnya ke aksi nyata yang atau sertifikat yang sudah telah terbit seperti itu. Karena memang sebenarnya tanpa apa ya, tanpa diupload juga ke PMM yang di Bukti Karya, mereka sebenarnya yang sudah banyak sertifikat itu mereka sudah melakukan banyak karya. Cuma mungkin saja eh, itu yang jadi PR kita juga di Orprop Dinas Pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan untuk bagaimana membuat bukti-bukti karya seperti itu yang menarik di PMM. Ya itu Pak. Oke, Pak Taufik silahkan. Oke, Pak baik. Dian. Oke, baik. Terima kasih Pak Kwadri dan Pak Ardi. Terbiasa tadi pemaparannya. Sebelum lanjut, kayaknya kita buka pertanyaannya. Bagi yang ingin bertanya dulu. Sebelum kita masuk ke bagian lomba portofolio digital dan lomba literasi numerasi. Silakan Bapak Ibu, bagi ada yang ingin bertanya. Atau jika ingin tidak tanya langsung, bisa juga melalui kolom chat Zoom. Silakan. Sepertinya sangat jelas nih Pak Padri. Pak Di. Jadi ada bertanya. Oke, kalau begitu kita langsung ke sesi kedua saja. Yang mana lomba keduanya adalah lomba portofolio digital. Nah, dalam hal ini adalah koordinatornya Bapak Malam yang nuker blok ya. itu. Kata usaha nuker. Ada yang bertanya nggak itu? Oh, bukan. Ya, dalam hal ini koordinatornya Pak Hairullah. Silakan Pak Hairullah untuk memaparkan masalah technical meeting lomba portofolio digital. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya izin share screen dulu. Saya Anda bisa share screen ya Pak? Halo? Bentar Pak, saya jadikan co-host dulu. Oh ya, masih Pak. Ya, sudah Pak. Silakan. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari tim lomba portofolio digital guru akan menjelaskan secara singkat saja terkait syarat dan ketentuan lomba portofolio digital guru. Dari yang pertama itu yang paling jelas peserta merupakan guru PAUD, SD, SMP, dan SMA atau SMK se-Kabupaten Kota Baru. Kemudian pendaftaran lomba ini tidak memungut biaya alias gratis dan aplikasi yang digunakan untuk membuat portofolio digital ini menggunakan aplikasi Google Sites. Dan ada kategori yang bisa Bapak Ibu nanti pilih, hanya bisa memilih salah satu. Kategori pertama yaitu guru PAUD dan SD, kategori 2 guru SMP dan SMA SMK. Peserta bisa mengumpulkan hasil karya link melalui link berikut yang akan saya share melalui Zoom chat. Linknya sudah bisa dilihat di grup chat Bapak Ibu. Kemudian pelaksanaan lomba dari tanggal 13 sampai 18 November. Dan juara akan diumumkan pada tanggal 20 November. Jadi pada lomba ini tidak ada istilahnya presentasi portofolio. Jadi langsung ke
tahap penjurian dan langsung akan diumumkan pemenangnya. Adapun penilaiannya meliputi tampilan situs, yang mana kalau kumulatifnya itu sejumlah maksimal 40 poin. Adapun portofolionya terkait kelengkapannya maksimal 60 poin. Adapun syarat dan ketentuan yang mungkin nanti akan masih belum tertera di sini, nanti akan diatur kemudian. Bapak Ibu nanti bisa menghubungi beberapa narahubung di sini, dan untuk kebutuhan asetnya bisa di-download pada link berikut. Adapun cara pengisian situs atau hasil portofolio yang dibikin, saya akan pindah share screen dulu. Nah, ini setelah kita mengklik link pendaftaran. Jadi Bapak Ibu masukkan nama, tempat tanggal lahir, kemudian NIP jika ada, kemudian NUPTK, tempat tugasnya di mana, alamat tempat tugas, WA atau telepon yang bisa dihubungi, kemudian baru masukkan link site-nya atau link portofolio digitalnya di sini. Dan setelah selesai, Bapak Ibu bisa mengirimnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Taufik. Baik, terima kasih Pak Hairullah. Yang cukup lengkap tadi penjelasannya. Silakan kepada Bapak Ibu jika ingin ada yang ditanyakan berkaitan dengan lomba portofolio digital. Boleh langsung hidupkan mic-nya. Oh ya, kenapa ya Pak Hairullah kita menggunakan portofolio digitalnya menggunakan Google Sheet? Karena Google Sheet itu kan mudah, itu user friendly ya Pak, digunakan oleh para guru-guru. Sehingga Oh, iya. kita menggunakan Google Sheet seperti itu. Dan juga masuk layanan akun belajar ID. Ada yang bertanya tuh Bapak kayaknya. Nggih. Oh ya, siap. Silakan Bu. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mohon izin Pak Hairullah bertanya, untuk portofolio tadi kan ada penilaian tentang kelengkapan. Nah, kelengkapan itu ada apa ya? Dari panitia itu ada yang diwajibkan nggak di dalam portofolio kita, atau sekreatif kita aja gitu di dalamnya apa yang mau kita cantumkan? Nggih, kayaknya itu aja sih sementara. Nanti kalau ada lagi Ya, saya terima tanya. kasih Bu Yuli ya. Nggih. Dari mana Bu? Saya dari Sungai Durian, Pak. Oh, Sungai Durian. Sungai Durian, nggih. Nggih. Dari Pak Topik mungkin bisa menambahkan dulu sebelum saya menambahkan Pak. Langsung Bapak, silakan. Oh, kalau dari saya sih kreativitas guru sendiri Bu terkait kelengkapan portofolionya. Oh, nggih. Nggih. Ini Pak, untuk yang diambil, kalau tadi kan untuk lomba pertama diambil 10 besar. Kalau ini kira-kira diambil sama atau mungkin cuma yang terbaik atau bagaimana Pak? Oh iya, terkait pengumuman juara ya Bu. Masih Nggih. untuk pengambilan juara ini masih akan dikondisikan dulu Bu. Masalahnya kan kita menghitung dari jumlah peserta juga. Berapa? Tapi mungkin Pak Topik sudah mengetahui ya Pak, berapa dari dinas mungkin. Ya, kalau informasi terbaru, jadi kita mengupayakan ada 5 besar nantinya, kemudian diundang ke aula dinas pendidikan, yang mana dalam dalam kegiatan itu bertepatan dengan kita mengundang dari daerah-daerah anggota IG, pengurus IG daerah, sekaligus
kita menampilkan karya-karya Bapak Ibu. Dan kemudian dari situ juga nanti pengumuman yang masuk 3 besar. Dan 3 besar ini nanti akan diundang pada Hari Guru Nasional di halaman kantor Bupati untuk menerima penghargaan langsung di situ. Seperti itu, Pak. Itu Bu yang Baik. terbaru dari Oke. Dinas Pendidikan. Ya, nanti diundangnya itu hari Jumat, Pak. Hari Jumat, Hari Jumat. Jumat pagi presentasi kan, kemudian hari itu juga akan diumumkan juara 1, 2, 3-nya. Tapi yang 5 besar ini tetap juara 4, 5-nya tetap mendapatkan penghargaan apresiasi nantinya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru. Oh, begitu. Yang berkaitan kelengkapan tadi, Bu, tadi dengan Ibu siapa ya? Ibu Yuli ya? Iya, Iya, Pak. Bu Yuli. Berkaitan dengan kelengkapan, biasanya portofolio digital berbentuk Google Sheet ini yang awamnya bulah biasanya dibuat kawan-kawan itu, kalau kita berbicara selengkapnya sudah pasti mulai dari harus ada menu-menu di atasnya, Bu. Nah, Oke. di atas menu utama kan biasanya pasti ada halaman buka atau home misalnya. Home Iya. itu menampilkan garis besar tampilan dari portofolio digital pian. Dan biasanya nanti ada menu-menu lagi kan yang di halaman utama itu yang berkaitan, yang misalnya melink ke menu-menu lainnya gitu, nah Bu. Kemudian menu utama itu biasanya juga nanti ada menampilkan kayak masalah CP pian, kurikulum kita, kemudian nanti menampilkan kontak person, menampilkan prestasi pian, misalkan menampilkan karya-karya pian. Pokoknya apa yang pian miliki jangan sampai tidak dilampirkan di situ, terutama hal seperti karya atau misalnya prestasi yang sudah pian pernah dapatkan, misalnya jadi juara 1 guru, jadi guru berprestasi tahun 2003 misalnya, ada foto dokumentasi dan sertifikatnya pian lampirkan di situ, itu akan menambah penilaian tersendiri, Bu. Ya, itu tadi kelengkapan maksudnya. Meskipun tidak kami lampirkan di situ kelengkapan apa saja, tapi yang disampaikan seperti disampaikan oleh Pak Hairullah tadi, bahwa kreatif kita menampilkan portofolio yang benar-benar bisa menggambarkan diri Ibu gitu, prestasi Ibu, sekolah Ibu, tempat Ibu mengajar, dan jangan lupa desainnya itu harus sesuai dengan pekerjaan Ibu. Jangan sampai desainnya, misalnya kan kita nih guru nih, tapi desainnya seperti menampilkan bukan di luar guru gitu lah. Misalnya gambar-gambarnya yang atau backgroundnya misalnya kayak nuansa robot, misalnya nuansa apa gitu, yang tidak menggambarkan kemeriahan kita dalam menyambut HGN atau berkaitan dengan pekerjaan kita sebagai guru gitu. Mungkin seperti itu tambahannya Pak Hairullah, Bu Yuli. Tinggi, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Tinggi. Terima kasih tambahan Pak Taufik. Ada Kakang Alvis. Silakan Pak. Bapak atau Ibu ini ya? Itu Bapak tuh, Pak. Bapak itu ya. Ibu ya, Pak. Halo, Waalaikumsalam. Kurang keras nih, Pak, suaranya. Suaranya. Di tempat kami lagi hujan petir, makanya suaranya agak. Oke, silakan, Pak. Mengenai yang ulun tanyakan mengenai ini, Pak, mengenai Google Sheet. Untuk portofolio ini paling kami terutama dari guru di daerah pelosok ini, Pak, ini untuk portofolio terutama sekolah kami ini agak sedikit awam, Pak ya. Mungkin yang ulun tanyakan seperti yang ditanyakan Ibu Juli tadi itu mengenai kelengkapan, Pak ya. Cuma yang ulun perkenalkan di sini minimal untuk portofolionya, Pak. Minimal yang ditampilkan di slide tersebut itu minimal itu berapa, Pak?
Oke. dan jenis portofolionya Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Herula. Baik Pak, ini kenapa kami tidak terlalu rinci ya Pak menyampaikan portofolionya, karena takutnya kan nanti biasanya kan guru penggerak ya biasanya punya portofolio digital ini. Jadi hanya supaya peserta itu lebih banyak leluasa saja. Tapi kalau dari segi apa yang minimal terkait yang ditampilkan, mungkin pasti ya biodata Bapak, riwayat Bapak, pendidikan Bapak, bagaimana pelatihan-pelatihan yang Bapak pernah ikuti, kemudian penghargaan, dan riwayat organisasi yang Bapak ikuti kalau ada. Sisanya ya minimal mungkin ada biodata, pendidikan, sama penghargaan lah, sama sertifikat pelatihan itu kalau dari saya. Mungkin Pak Topik juga bisa menambahkan. Ya, betul Pak. Kalau Intinya sengaja memang Pak Kakang memang tidak diberikan terlalu patokan kelengkapan itu seperti apa supaya memicu kita untuk lebih kreativitas, Pak. Intinya seperti itu. Kalau kita beri kebebasan kepada kawan-kawan, biasanya kreativitasnya akan lebih muncul tersendirinya. Nah, kemudian yang kedua, supaya tidak mempersulit intinya. Kalau kita misalnya berikan patokan, misalnya eh, minimal harus berapa yang dicantumkan, nanti akan jadi beban tersendiri bagi peserta itu sendiri. Misalnya kita memberikan patokan harus melampirkan riwayat keorganisasian misalnya. Nah, sedangkan peserta kan ada yang tidak pernah berorganisasi, tapi dia memiliki kapasitas atau kualitas dan pembelajaran dalam hal literasi numerasi misalnya. Mereka guru tersebut pernah melakukan pembelajaran atau praktik baik yang luar biasa di kelasnya dan ada dokumentasi videonya. Nah, itu semestinya jangan sampai menjadi bumerang bagi guru itu sendiri maksudnya. Nah, jadi makanya kami dari awal tidak melampirkan sebegitu detail supaya Bapak Ibu bisa lebih berkreasi seperti itu. Nah, dengan alasan tadi lebih agar lebih mempermudah meleluasakan peserta lah seperti itu. Demikian Pak Kakang. Bagaimana Bapak Kakang ya panggilannya? di sini ada sedikit pencerahan Pak. Nah, ini Pak, Oke. kira-kira bisa lah Pak untuk kami ini terutama kan dari guru biasa Pak ya. Kalau untuk guru penggerak kan sudah biasa dengan portofolio digital seperti ini. Jadi kalau bisa Pak, kami diberikan satu contoh yang sederhana aja Pak, supaya tampilan itu supaya kami bisa ada gambaran itu Pak. Ini itu Pak, terima kasih. Ya, Contoh slide Pak, contoh slide sederhana aja. boleh. Ini soalnya kan kalau dari guru penggerak kan itu sudah makanan sehari-hari. Kalau dari kami kan jarang Pak itu seperti itu kan. Jadi kan kami minta satu contoh aja untuk site yang itu sudah dikatakan sebagai apa ya kategori di lomba ini Pak, di lomba portofolio digital ini Pak. Jadi mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Dari Pak Topik, ada contoh set yang bisa Bapak mungkin search portofolio Bapak mungkin, supaya mungkin katanya memberikan gambaran bagi peserta. Sambil lu cari dulu lah. Oke. Ini ada juga kayak Pak Dian, Pak Kwadri, bisa nanti share juga Pak lah Ya, bisa itu, Pak. portofolionya. Oke Pak, sebelumnya terima kasih Pak. Oke, Pak Ardi, ini ada juga nih Pak Ardi nih. Bu Mas Rupa. Bentar, ulun sambil carikan juga nah. Atau mungkin nanti bisa di-share di grup WA ya, Pak. Boleh, oke. Bapak Kakang sudah di grup WA kan ya, Pak? Sudah Pak. Nah, sudah, bisa. Berarti bisa aja itu nanti di-share di grup WhatsApp, Pak. Supaya waktu kita juga lebih efektif ya ketika technical meeting ini. Oke, baik. Masih ada yang Ada ditanyakan, lagi. Ibu? Pak, mohon Oke. izin. Ada pertanyaan satu lagi tadi terkait penjelasannya Pak Junaidi. Tadi kan biasanya ada video-video praktik baik, terus apa namanya karya-karya kita. Nah, kalau misalnya
Ini kan saya sudah mencoba nih menautkan PMM, kan bukti karya kan kebanyakan di PMM ya Pak ya. Itu kita tautkan ternyata itu tulisannya tidak ini tidak mau ngeling gitu loh, nggak mau biru, cuma gitu. Apakah kita harus bikin, maksudnya apakah cuma yang di YouTube aja yang kita masukkan atau bagaimana, atau nggak apa-apa tautan PMM aja? Kalau linknya PMM rasanya nggak bisa tampil di Google Sheet, Pak Herula. Rasanya kalau link PMM nggak bisa, yang bisa itu Iya Pak, videonya. nggak bisa. Di video YouTube-nya pian salin dulu link videonya, lalu pian tempelkan ke Google Sheet. Oh gitu, nggih. Berarti kan kan ini saya sudah mencoba, saya bikin satu tautan PMM gitu, aksi nyata dan bukti karya, ternyata nggak biru. Berarti kan itu dihapus aja, jadi kita ganti aja dengan tautan link YouTube, dan mungkin kalau kayak RPP dan lain-lain itu kita pakai Google Drive gitu aja Pak lah. Betul. Iya tuh cemen. Yang kelas 5 kalau tuh. Iya. Kalau gitu. nanti Pak, makasih. Kita aja. sama. Jeruk lapor. Nanti banyak aja contoh-contohnya yang yang bisa di share Bu Nirma, yang kalau saran saya sih bagusnya kalau kayak di portofolio itu kayak ujian siswa itu pakai Google RPP pakai Google Doc. Nah, jadi pakai yang apa ya, kayak ulangannya, evaluasinya kita lihat pakai Google Form yang bisa inilah, bisa apa bahasanya Pak Taufik ya? Ya, yang unik, yang luar biasa ya, Interaktif Pak. ya, istilahnya interaktif lah, bisa disesuaikan, ada materi latihan kayak gitu. Oke, berarti kalau misalnya asesmen kita pakai Google Form atau pakai quizzes itu linknya bisa dimasukkan ya ke bukti karya? Sangat bisa Bu, sangat bisa. Oke, Pak. Bahkan itu menunjukkan bahwa Ibu Yuli memang memanfaatkan Google Sheet untuk pembelajaran Pak Wadrilah. Bisa ya kayak gitu kan? Apa sesuai dengan ini aja? Oke Pak, terima kasih banyak penjelasannya. Calon juara nih. Satu lagi Pak, ada yang belum tanyakan Pak. Silakan Pak. Yes, silakan Pak. Yes. Nah, kalau di Google Sheet itu mengembed kode dari misalkan MTI itu bisa Pak ya? Maksudnya bisa diselipkan di situ Pak ya? Bisa Pak, bisa. Ya. Oke, nanti Pak. Bagaimana Pak Ibu, apakah ada yang dipertanyakan lagi, apa sudah cukup ya? Cukup. Aku dulu. Makasih Bu Sri, sudah cukup ya. Berarti saya kembalikan lagi ke Pak Taufik. Cukup. Baik. Terima kasih Pak Hairullah sudah memandu tadi technical meeting untuk lomba portofolio digital. Silakan selanjutnya kami persilakan kepada Bu Mas Rupah selaku koordinator lomba pembelajaran literasi numerasi. Silakan Bu. Taufik, kedengaran suara ulun Pak? Sudah terdengar Bu dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin pada Ketua IGI Kabupaten Kota Baru serta para tim panitia penyelenggara Lomba Hari Guru Nasional. Di sini tim kami, saya memperkenalkan tim kami dari tim lomba video praktek baik. Nah, ada saya, terus nanti ada Haji Saryani, ada Pak Lastiadi Muhtadin, ada Pak Rahmat, ada Bu Wulan, ada Bu Suparmi yang menjadi tim lomba video praktek baik literasi tahun numerasi. Masih on lah Bapak Ibu lah, jam segini nih ngantuk-ngantuknya Pak lah, ulun menungguin tadi sampai Semangat, masih Bu. Wah keren banget nih Ibu Suryawardani ini. Nah, ulun lanjut belah. Pada technical meeting ini pertama adalah membahas tentang teknik pendaftaran, teknik penilaian, serta pengumpulan hasil karya. Teknik pendaftaran Bapak Ibu bisa membuka link yang telah dibagikan, yang juknis
Juknis Lomba HGN, ulun share screen lah, mohon izin. Nah, terlihatlah Bapak Ibu. Nah, Terlihat, terlihat. ini juknisnya Bapak Ibu bisa lihat di yang bagian keempat, nomor keempat. Nah, ini dia lomba praktek dari lomba video. Nah, jadi Bapak Ibu membuat video nih, praktek baik literasi inovasi. Nah, untuk itu menambah karya konten Bapak Ibu sekalian. Sama halnya seperti lomba-lomba sebelumnya tadi, peserta merupakan guru PAUD SD, SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Kota Baru. Terus pendaftaran sendiri tidak menurut biaya. Peserta membutuhkan proses agendanya secara online pada link. Ini coba nanti klik, kita pandu bersama-sama. Saya tinggal share screen-nya dulu. Sebentar. Gitu. Ke link pendaftaran layarnya. Atau masih yang juknis tadi? Pengumpulan lomba. Oh, ini berarti sudah lah. Halo Pak Budi. Ini pengumpulan lomba HGN Kota Baru. Nah, di sini seperti halnya Bapak Ibu dituliskan emailnya, terus nama Bapak Ibu yang ingin di lomba, terus instansi sekolahnya di mana. Nah, terus di sini link video. Nah, videonya nanti Bapak Ibu minimal 6 menit, maksimal 10 menit menggunakan aplikasi apa saja dalam editing video. Editing video lalu nanti di-upload di Drive, lalu linknya jangan lupa untuk akses izin membuka link video Pak itu, lalu di kopikan lalu dipaste di sini Pak Ibu di link video ini. Terus juga selain link video, Bapak Ibu peserta juga mengupload link RPP. Nah, RPP-nya juga mungkin Bapak Ibu sudah bisa ya untuk mengupload di Drive lalu diambil linknya dan dikopikan di form pendaftaran ini. Lalu terakhir ada nomor WhatsApp. Itu semua untuk teknik pengumpulan lomba HGN Kota Baru. Jadi lomba video ini Bapak Ibu dari tanggal 13 sampai tanggal 18 November. Itu adalah batas pengumpulannya mungkin jam 3.59 ya. Tanggal 19. Lalu nanti pengumuman pemenang adalah tanggal 20 November 2023. Setelah terisi semua, silahkan kirim. Nah, itu tadi merupakan tahap-tahap dalam teknik pendaftaran. Selanjutnya adalah teknik penilaian. Saya kembali ke juknis tadi. Nah, teknik penilaian di sini sederhana saja, Bapak Ibu, jangan merasa minder karena belum bisa video. Kirimkan saja ini sebagai karya Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Jadi kriteria penilaiannya di sini adalah ketika Bapak Ibu membuat video itu harus sesuai dengan RPP. RPP yang Bapak Ibu buat itu dipraktekkan melalui video. Videonya itu adalah memuat unsur literasi atau numerasi dalam hal penyampaian kepada peserta didik. Pokoknya sesuai video dan RPP. Lalu durasi video minimal 6 menit dan maksimal 10 menit ya Bapak Ibu ya. Terus dibebaskan menggunakan aplikasi apa saja dalam pembuatan video, mau pakai CapCut, pakai Canva, pakai Adobe, terserah Bapak Ibu yang mana menguasai. Yang penting menghasilkan sebuah video lah seperti itu. Terus pengumuman nanti akan diumumkan melalui laman setelah tertera pada juknis yang telah dibagikan.
kebutuhan aset bisa di-download melalui, nah sudah dituliskan, diketikkan di juknis tersebut ya Bapak Ibu. Ini mungkin ada logo-logonya yang akan dimuat dalam video tersebut. Mungkin selebihnya pertanyaan kepada forum saja yang akan lebih jelasnya tentang kondisi-kondisi dan kendala-kendala yang akan dihadapi nanti. Demikian dari Ibu Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Mas Rupah atas penjelasannya. Tadi sedikit putus-putus suara Ibu Mas Rupah nih. Putus-putus Bapak Ibu masih lah. Tapi masih bisa terdengar sih kalau dari tempat saya, masih bisa dipahami. Mudahan dari tempat Bapak Ibu bisa dipahami ya penjelasan Ibu Mas Rupah tadi. Silakan kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait lomba video pembelajaran literasi dan numerasi. Izin bertanya Pak. Tanya Ya, dari tadi. silakan. Silakan Bu. Nggih, izin bertanya mengenai penilaian Bu Mas Rifah, nggih, Mas Rufah atau Mas Rufah. Tadi suaranya memang putus-putus sama, tapi masih bisa dipahami, bisa didengar dengan masih bisa dipahami lah. Untuk penilaian Bu di dalam pembelajaran video praktik baik tersebut, apakah ada spesifikasi misalkan kayak media pembelajaran nanti lebih kepada yang menggunakan IT atau misalkan media pembelajarannya bebas, itu tidak mempengaruhi penilaian begitu, atau misalkan kayak metode pembelajarannya, model pembelajarannya apakah lebih ada nilai lebih, misalkan model pembelajarannya yang interaktif, misalkan memakai diskusi berkelompok dan lain sebagainya. Nggih, mungkin itu dulu Pak. Makasih. Terima kasih Bu. Silakan Bu Mas Rupah. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih. Kedengaran suara ulun putus-putus masih? Tidak? Sudah. Lancar? Aman. Tinggi Bu Lutfia Amni, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Memang saya sedikit saja menjelaskan agar memancing para Bapak Ibu untuk bertanya yang lebih banyak lagi. Untuk video nanti seperti apa, apakah pakai model atau bagaimana? Nah, mungkin karena ini lomba ya Bapak Ibu ya, tampilkanlah yang terbaik nih, tapi tidak membebani dengan para peserta. Semakin bagus kreativitas itu semakin sebuah karya dari Bapak Ibu yang menjadi hasil bisa disimpan buat Bapak Ibu juga kan. Jadi mau menggunakan model seperti apa, menggunakan pakai teknologi apa, keluarkan saja Bapak Ibu, kreasikan saja video praktek baiknya. Yang penting memuat unsur literasi atau numerasi dan sesuai dengan RPP yang Ibu Bapak buat seperti itu. Mungkin ada tambahan dari tim lomba video? Sedikit menambahkan Bu Mas Rupah Silakan Pak. terkait literasi numerasi. Kebetulan ulun baru ikut kegiatan pada hari Rabu, Kamis, Jumat yang lalu di Hotel Ratan Inn, penguatan mengenai literasi numerasi. Dan yang memang ini sekadar ulun meluruskan aja lah supaya Bapak Ibu peserta tidak terjebak dengan kesalahan pemahaman mengenai literasi numerasi tadi. Jadi sebagian besar atau sebagian besar dari kita ini kebanyakan memandang ketika mendengar literasi tadi atau numerasi, literasi itu adalah bahasa seperti itu. Kemudian numerasi itu adalah matematika. Nah, jangan sampai nanti Bapak Ibu terjebak ke situ. Jadi mengajarnya mata pelajaran bahasa, kemudian numerasinya pelajaran matematika. Nah, tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi meskipun Bapak Ibu mengajarkan seni budaya, bisa ada unsur literasinya dan juga ada unsur numerasinya. Jadi intinya adalah literasi numerasi ini adalah
memancing anak itu untuk berpikir kritis, kurang lebih seperti itulah intinya. Jadi kalau literasi itu bahasa itu hanya sebagai penyambungnya aja, seperti kayak penghubungnya saja, seperti itu Bapak Ibu. Bukan pelajaran bahasa, bukan pelajaran matematika. Nah, jadi Bapak Ibu yang misalnya mengajar agama, ada juga mengajar PTA misalkan, jangan khawatir, tetaplah mengajar sesuai mata pelajarannya. Tetapi intinya pembelajarannya itu ada unsur literasinya dan ada unsur numerasinya. Boleh di salah satunya misalnya unsur literasinya saja boleh. Misalnya ada unsur numerasinya saja boleh. Kami bebaskan. Dan ada yang satu menarik nih yang sudah pernah ditampilkan oleh Pak Rahmat. Pak Rahmat ini adalah guru SDN 1 Dirgahayu. Beliau juga ikut POP pada tahun ini tadi, dan beliau mendapat penghargaan juara 1 nasional praktik baik literasi numerasi waktu itu. Mungkin hadir nih Pak Rahmatnya, nanti bisa menjelaskan lebih lanjut lagi. Nah, beliau mengajarkan yang ada unsur literasi numerasinya tadi menggunakan media sampah, Bu, Bapak Ibu. Sampah kemudian dibakar, dibuat menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Sampah menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Waktu itu beliau membuat barang plastik bekas tadi menjadi botol-botol bekas dan segala macam menjadi batako. Di mana literasi numerasinya? Numerasinya adalah mengajak anak-anak berpikir bagaimana memanfaatkan barang bekas, dalam hal ini botol plastik, menjadi barang yang bisa dimanfaatkan. Pada saat mereka membuat, mereka akan berpikir untuk membuat satu batako, berapa botol plastik yang dibutuhkan. Nah, artinya di situ ada terjadi berpikir kritis oleh anak-anak dalam hal numerasinya. Seperti itu mungkin Bu Mas Rupah. Izin menambahkan. Silakan mungkin dari Pak Rahmat nih bisa menjelaskan lagi, menambahkan terkait hal ini. Ya, terima kasih Pak Taufik. Izin Bu Ibu Koordinator, Pak. Bu Mas Rufah. Inggih, terima kasih. Benar ya apa yang dikatakan oleh Pak Taufik tadi, bahwa Bapak Ibu saya juga baru mendapatkan pelajaran materi literasi numerasi ini. Apa yang saya lakukan di Jakarta kemarin itu ternyata pemahaman yang mungkin saya ya atau Bapak Ibu sebagian itu memahami bahwa literasi itu ya bahasa Indonesia dan numerasi itu matematika. Ternyata tidak Bapak Ibu. Jadi izin tadi mau meralat Pak Taufik, saya itu sebenarnya bukan juara 1 tapi juara 2 Pak Taufik. Oh ya, sorry. Juara 2 Bu, saya praktek yang dilakukan oleh IG di Jakarta kemarin di bulan Juni se-Indonesia gitu, tingkat SD. Ya itu aja sih Pak. Artinya kita jangan terlalu memikirkan itu tadi. Bahwa agama pun bisa. Jadi bagaimana kita sesuatu yang kita praktekkan baik itu, misalnya masalah-masalah kecil yang ada di wilayah di sekolah kita atau pelajaran kita, misalnya agama. Agama itu anak-anak tidak bisa, belum lancar membaca Al-Quran gitu kan. Artinya kita bisa analisis dengan memakai metode PBL. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sama dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Jadi ya intinya ya jangan terjebak itu aja. Artinya dilakukan aja, karena pada umumnya tujuannya itu ya sama aja gitu. Tinggal kita bagaimana mengartikan secara luas. Mungkin itu aja Bu Mas Rufah. Nanti kalau ada yang perlu pertanyaan lagi saya. Intinya memancing Ya, anak betul. berpikir kritis malah. Betul banget Pak Taufik. Nggih. Terima kasih. Baik, barangkali ada yang masih ditanyakan Bapak Ibu. Tadi ada raise hand kalau nggak salah. Pak Kakang ya, nggak salah tadi. Iya Pak. Ya, silakan Pak. Nah, untuk kompetisi ini nanti dibagi per jenjang atau gabungan Pak? Bu Mas Misal Rufah? dari SD
Ya. Ini jadi gabungan, Pak. Kalau kami tim video, kedengeran? Ya, Ya. Agak putus-putus, Bu. Mau ujian di sini, Pak. Untuk peserta nanti gabung, Pak. Nanti lalu dapat 5 besar, lalu nanti presentasi untuk masuk babak final. Berarti Menentukan itu dari pemenang. dari TK sampai SMA, Bu ya, untuk gabungan itu. Dari TK Iya, siap, sampai Pak. SMA. Oke. Masih, Bu. Izin menambahkan sedikit Mas Rofa, ini untuk penilaiannya Bapak Ibu, jangan juga takut antara TK sama SMA. Artinya kita tidak melihat dari kualitas apa yang video yang Bapak Ibu, tapi kita yang pertama adalah eh, video yang Bapak Ibu sampaikan itu betul-betul sudah memuat literasi atau numerasi. Yang kedua itu sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu cantumkan di formulir pendaftaran itu. Jadi jangan takut untuk yang TKSD, mungkin kan Bapak Ibu merasa bahwa di tingkat SMP SMA itu lebih bagus, tapi jangan terlalu takut duluan gitu. Artinya Bapak Ibu pasti semua di sini sudah termasuk guru-guru hebat semua. Gitu. Terima kasih itu aja Pak Mas Roba. Semangat ya. Terima kasih, Pak Rahmat. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Rahmat ini salah satu tim juri, jadi agak lebih enak nanti penjelasannya Pak Rahmat. mungkin ada tambahan dari kawan-kawan lain. Pak Lastiadi nih mungkin. Bu Ulan, Siap. ya, Menambahkan sedikit bisa ya, Pak ya? ya silakan Pak. Suara saya kedengeran ya? Kedengaran dengan jelas Pak. Baik, terima kasih. Baik, pada prinsipnya kalau dari tadi ada pertanyaan juga di kolom chat ya kayaknya. Jadi intinya sama, artinya untuk lomba ini pesertanya adalah guru. Nah, pesertanya adalah guru. Guru baik mengajar di TK atau PAUD, terus kemudian di SD, SMP maupun SMA. Jadi semuanya sama-sama punya kompetensi yang luar biasa, sederajat, sama-sama punya tempat belajar yang tantangannya juga berbeda-beda, tentunya punya kreativitas masing-masing. Nah, tinggal bagaimana menjadikan kegiatan itu menjadi sebuah video, video kegiatan yang ada unsur literasi numerasi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rahmat, Pak Taufik, dan Bu Masrufah tadi. Jadi intinya mudah-mudahan ini pesertanya nanti banyak, terus kemudian jenjang sekali lagi tidak menentukan siapa nanti yang lebih dominan. Kalau memang kreatif dan ada kesesuaian antara RPP dengan bahan video itu menjadi prioritas penilaian. Dan juga intinya juga adalah pada saat menyampaikan apabila ada sesuatu yang baru maka itu bagian dari praktek baik yang paling baik, intinya seperti itu. Baik, mungkin itu tambahannya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lastiadi. Luar biasa nih penjelasan tambahan dari beliau. Beliau juga salah satu kepala sekolah yang luar biasa nih. Kemarin tergabung di kegiatan POP, banyak sekali praktik baik yang sudah beliau laksanakan di sekolah sama guru-guru. Dan ini juga salah satu inspirasi bagi saya, di mana praktik baik itu sebenarnya Bapak Ibu sudah miliki masing-masing sebenarnya. Dan ulun yakin Bapak Ibu ada keunikan masing-masing, hanya saja mungkin tidak terdokumentasi dan tidak dibagikan. Nah, oleh karena itu disinilah kesempatan Bapak Ibu untuk mendokumentasi kegiatan praktik baik tadi, didokumentasikan dan dibagikan. Dengan dibagikan, yang pertama Bapak Ibu akan mendapatkan manfaat lebih banyak. Manfaatnya apa? Bapak Ibu akan memberikan inspirasi pembelajaran bagi guru-guru lain, terutama yang pertama. Yang kedua, dalam hal ini dalam hal lomba, Bapak Ibu kalau memang memiliki
persyaratan yang sesuai kriteria tadi, maka akan berkesempatan mendapatkan penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru. Seperti itu sih kalau menurut Ulun. Masih ada lagi sebelum kita tutup? Cukup kayaknya ya, Bapak Ibu. Link yang diunggah tuh disimpan di Google Drive ya Pak ya, tidak perlu atau link PMM. Link Google Drive tadi kayaknya ya, penjelasan Bu Mas Rufah tadi putus-putus. Oke. Ya, silakan Bu Mas Rufah. Video Pian tadi, Bu Lutfia diupload ke Drive, lalu nanti bagikan linknya lalu daftarkan di link pendaftaran. Ini yang khusus tim lomba video, Bu. Inggih, Bu, nggih. Itu di link. Yang RPP-nya tadi simpan di Drive atau link Google Doc-nya aja, Bu? Link Google Drive dari RPP Pian. RPP kan Jadi di bukan upload. Nggih. Kenapa? Jadi bukan RPP di Google Doc, ambil link dari situ, Bu, bukan ya? Maksudnya Pak, Pian mau olah RPP, terus Pian upload ke Drive. Di Google Doc belum diupload, Bu, ya? Di Google Doc dulu. Boleh Google Doc tapi Pian mau olah, bisa. Habis itu linknya ambil dari link Google Doc aja, Bu. Bisa, Bu? Bisa. Bisa. Yang penting ada link ininya. Oke, makasih, Bu. Baik. Bagaimana Bu Mas Rufah? Pak Kuadri, Pak Dian? Sepertinya cukup ya Bapak Ibu. Iya Pak, cukup. Oke. Mau ini. Oke. Alhamdulillah tadi sudah sangat luar biasa dijelaskan oleh Bapak Ibu dari tim masing-masing tim, mulai dari tim PMM, ada Pak Kuadri dan Pak Dian. Kemudian dari tim Bu Mas Rufah ada Pak Lestiadi, kemudian Pak Rahmat dan teman-teman rekan-rekan dari tim lomba portofolio digital, ada Pak Hairullah, ada Ulun juga, dan ada lagi tim-tim yang lain, ada kawan-kawan yang lain. Sebenarnya banyak Bu orang-orangnya. Jadi Ulun beri kesimpulan sedikit lagi bahwa intinya Bapak Ibu ikutilah lomba ini dengan senang, intinya jangan sampai menjadi beban, karena memang dari awal kami menargetkan seperti itu, makanya di persyaratan di juknis itu kami tidak terlalu ingin menjadikan persyaratan yang menjadi beban. Intinya adalah sebanyak-banyaknya Bapak Ibu mengikuti lomba ini. Intinya sebenarnya bukan lomba sih, intinya adalah mencoba mengajak Bapak Ibu yang mungkin belum sharing, belum berbagi apapun yang karya maupun praktik baik Bapak Ibu selama ini. Disinilah kami ingin mengajak pian-pian, ayo bagi, ayo ikuti lomba ini. Mudahan yang terbaik bisa Bapak Ibu terima. Ditambahkan sedikit Pak Taufik. Ya, silakan Pak Kodri. Jadi gini Bapak Ibu, jadi salah satu tujuan juga kami mengadakan ini, kami percaya dan yakin di Kabupaten Kota Baru ini banyak guru-guru yang talentanya itu sebenarnya sangat luar biasa. Cuma yang belum muncul itu. Nah, jadi biar ke depan itu kita kegiatannya pian-pian mungkin yang masuk ke 10 besar atau yang juara nanti kita ada untuk melakukan kegiatan bersama untuk mendukung kemajuan dari guru-guru kita. Misal nanti yang juara 1 tentang video itu kita undang pian untuk di kegiatan menjadi narasumber berbagi praktik baik tentang hasil yang pian capai seperti itu. Jadi biar tersebar ke teman-teman yang lain seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapan kita pian berkarya dan tujuannya adalah berbagi. Jadi intinya seperti itu, karena sesuai dengan harapan Pak Kadis bahwa ke depan tahun 2024 guru-guru Kabupaten Kota Baru tunjukkan ada beberapa event jenjang provinsi maupun nasional
guru-guru Kabupaten Kota Baru harus berada di peringkat 3 besar itu ya untuk ya contoh ada sudah beberapa ini cuma untuk salah satu mengobati kekecewaan Sidin dia karena kita tahu bahwa ada hal yang sedikit mengecewakan di masalah Jawara ini, jadi kita coba hal yang lain Bapak Ibu. Jadi di tahun depan tetapi kita gali potensi siswa, potensi guru-guru yang ada di Kabupaten Kota Baru. Oke, Pak Taufik itu aja. Ya, luar biasa Pak Wadri. Jadi bersemangat lagi nih setelah kecewa penilaian Jawara belajar ini. Oke, mungkin ada lagi ke Pak Dian. Ada yang perlu disampaikan ke Pak Dian untuk penutup Ketua. Saya mungkin sebagai penutup, mudah-mudahan yang hadir di sini bisa membagikan ke yang lainnya supaya kita sharing and growing together, sehingga kegiatan kita ini benar-benar tadi dikatakan Pak Quadri bisa melihat potensi-potensi yang sebenarnya banyak sekali di Kota Baru. Jadi mungkin yang kepala sekolah di sini mohon dibawahi guru-guru yang ada di sekolahnya, supaya kalau banyak guru yang ikut, tentunya ini akan menjadi indikator bahwa sekolah Pian ini banyak guru-guru hebatnya di sana. Dan yang kedua tadi, harapannya karya-karya Pian ini bisa menginspirasi. Siapa tahu Kak Pian yang tidak percaya diri ternyata adalah sosok yang bisa menginspirasi banyak orang. Hadiahnya mungkin jangan terlalu dipikirkan. Memang ada Chromebook yang akan diberikan untuk peserta yang terbaik nanti. Tapi tentu tujuan kita bukan semata-mata hadiah. Tapi pada dasarnya adalah kemajuan pendidikan di Kota Baru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Dian atas kalimat-kalimat penutupnya luar biasa. Mungkin itu adalah penyampaian terakhir dari kami. Sebelum kami tutup, sekali lagi ulun mewakili kawan-kawan mengucapkan permohonan maaf yang luar biasa mungkin dalam kegiatan ini ada kekurangan, dan itu murni dari kami sebagai manusia. Namun kelebihan itu selalu adalah milik Allah SWT. Sebelum mengakhiri, izinkan ulun sampaikan pantun singkat. Iwak haruan dalam tapi. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.